Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Masih dengan Eka Putri Lestari, NIM 186220172, akuntansi 7 shift 2 malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini aku masih ingin mereview serta menganalisis secara kritis 14 poin dengan artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance yang disusun oleh Ari Eksandi dan Ririn Nurulita. Seperti apa untuk 14 poin tersebut? Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke teman-teman, di dalam poin pertama di sini saya akan menjelaskan apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga dapat memicu penelitian ini untuk dilakukan. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk motivasi atau isu penelitian. Jadi di dalam artikel ini motivasi atau isu penelitiannya yaitu sebagian besar perusahaan ini belum menyadari pentingnya corporate sustainability. Maka dengan begitu perusahaan akan memiliki tingkat transparansi yang dinilai rendah. Nah, transparansi ini merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan. Maka dengan adanya transparansi yang rendah ini, maka dapat berdampak pada tata kelola yang kurang baik juga, sehingga dapat mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan itu sendiri. Di dalam research gap artikel ini berisi pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Di sini dengan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono, Darmaji, Sutanto di tahun 2014 yang menunjukkan bahwa corporate social performance ini tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap corporate financial performance. Selanjutnya, pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Dengan hasil penelitian ini yang sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Puspita di tahun 2018 yang menyatakan bahwa strategi bisnis ini dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, pengaruh blockchain terhadap economic performance. Di sini hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Feijin di tahun 2018 ini berharap bahwa adanya perkembangan yang lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi dasar kepercayaan yang masih dinilai lemah. Selanjutnya, pengaruh blockchain terhadap economic performance, di mana di dalam hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sejati dan Prastiwi di tahun 2015, beliau mengemukakan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja ini. Dan di dalam fenomena ini berisi terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat dengan MEA. Ini merupakan tonggak bagi penerapan liberalitas ASEAN, di mana sebagai pesan dan basis produksi tunggal atau single market and production base yang dikemukakan oleh Usman di tahun 2016 yang dapat bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN yang disusun oleh Delasari di tahun 2018. Dengan hadirnya ajang dari MEA ini, maka Indonesia ini memiliki peluang. Namun dengan begitu Indonesia masih dapat memiliki berbagai tantangan dan resiko yang muncul apabila MEA tersebut ini telah diimplementasikan. Dengan begitu adanya MEA ini banyak produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang dinilai lebih berkualitas. Jadi, kritik untuk poin ini, peneliti ini sudah menjelaskan motivasi research gap meskipun secara implisit.
Namun peneliti ini menjelaskan fenomena dengan jelas pada bagian pendahuluan. Nah, dari hasil fenomena tersebut merupakan hasil penelaah dari review. Oke, jadi dalam poin kedua di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi artikel-artikel utama di dalam penelitian ini. Jadi di dalam artikel utama penelitian ini, yang pertama yaitu ada economic performance atau kinerja ekonomi. Di sini merupakan kinerja perusahaan yang dinilai secara relatif di dalam suatu industri yang sama, yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Berikut menurut paparan dari Dewi dan Wirasedana di tahun 2017. Selanjutnya, corporate social performance. Di sini, corporate social performance ini merupakan konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respon sosial, kebijakan, atau program dan outcome lain yang dapat diobservasi yang berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Berikut menurut paparan dari Wood di tahun 1991. Selanjutnya, corporate sustainability ini merupakan definisi corporate sustainability yang dinilai berdasarkan International Institute of Sustainability Development, Deloitte dan Torche di dalam tahun 1992, yakni yang mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Nah, saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan adanya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kehidupan di masa depan. Kritik di dalam poin kedua ini menurutku sudah ada kritik di dalam poin ini, maka yang sudah saya nilai di sini penulis ini sudah cukup untuk menjelaskan artikel-artikel yang dapat menjadi referensi di dalam penelitian ini. Dalam poin ketiga, di sini saya akan menjelaskan apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Jadi, di sini berisi dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ini dengan produk impor yang akan mengalir di dalam jumlah yang banyak dan akan dapat mengancam industri lokal di mana guna bersaing dengan produk luar negeri yang dinilai lebih berkualitas. Jadi, kritik untuk poin ini, peneliti ini tidak menjelaskan secara jelas apa sih novelty penelitian pada bagian abstraksi atau bagian pengantar penelitian. Namun di sini novelty ini disajikan secara tersirat, secara implisit juga pada bagian di dalam isi penelitian. Maka seharusnya ini peneliti di sini menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi atau pendahuluan penelitian. Dan novelty yang sudah saya sampaikan ini merupakan hasil penelaah dari review pada bagian kesimpulan penelitian ini. Jadi di dalam poin keempat ini, apa research question atau perumusan masalah di dalam penelitian ini? Jadi di dalam artikel ini berisi ada beberapa perumusan, yakni yang pertama yaitu apakah corporate social performance ini mempengaruhi potensi economic performance. Yang kedua, apakah bisnis strategi ini mempengaruhi potensi economic performance. Dan yang ketiga, apakah blockchain ini mempengaruhi potensi economic performance. Dan yang terakhir, yakni apakah corporate sustainability ini mempengaruhi potensi economic performance. Jadi, di dalam kritik poin keempat ini, yakni yang saya nilai di sini peneliti ini sudah cukup jelas dalam menampilkan perumusan masalah di dalam penelitian ini.
Oke, jadi di dalam poin kelima ini berisi apakah tujuan dari penelitian ini? Maka di dalam tujuan penelitian ini terdapat beberapa, yakni yang pertama ini untuk mengetahui hubungan corporate social performance ini dapat mempengaruhi potensi economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah bisnis strategi ini dapat mempengaruhi potensi economic performance. Selanjutnya supaya kita juga bisa mengetahui apakah blockchain ini mempengaruhi potensi economic performance. Dan yang terakhir supaya kita tahu apakah corporate sustainability ini mempengaruhi potensi economic performance. Jadi kritik di dalam poin ke 5 ini berisi penelitian ini sosok peneliti ini tidak menjelaskan antara yang mana tujuan penelitian dan hipotesisnya di dalam bagian yang terpisah meskipun yang tertata secara implisit. Pada poin ke-6, di sini berisi apakah kontribusi dari penelitian tersebut. Jadi, kontribusi di dalam poin ini fokus kepada menjelaskan hubungan antara pengaruh corporate social performance, terus bisnis strategi, blockchain, corporate sustainability ini dinilai berpengaruh terhadap economic performance, serta peran dari economic performance, terus corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Di dalam poin ke-7 di sini saya akan menjelaskan apakah grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Jadi, terdapat beberapa teori yang digunakan di dalam artikel ini. Ada 3. Yang pertama ada stewardship theory, yang kedua ada positive accounting theory, dan yang ketiga yaitu ada teori stakeholder, di mana dari masing-masing tersebut yang pertama yaitu ada stewardship theory. Jadi menurut dari Donaldson dan Davis di tahun 1991, mereka menjelaskan bahwa dengan adanya teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana dengan adanya steward ini dapat dinilai termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan dari orang tersebut, dari prinsipal tersebut. Selanjutnya di dalam positive accounting theory. Jadi di dalam teori akuntansi positif ini berupaya gimana untuk menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu, di mana untuk menghadapi kondisi mendatang. Serta yang ketiga teori stakeholder atau stakeholder teori. Jadi di sini merupakan teori di mana yang menggambarkan kepada pihak manapun di dalam perusahaan, di mana untuk bertanggung jawab. Nah, maka dari stakeholder ini merupakan individu atau dari sekelompok yang dapat dipengaruhi atau dapat juga mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Jadi di dalam kritik di dalam poin ke-7 ini berisi yang saya nilai di sini peneliti ini sudah cukup jelas di dalam menjelaskan apa saja grand teori yang digunakan di dalam artikel ini. Di dalam poin ke-8 di sini yang menjelaskan untuk apa sih keterkaitan yang dari grand teori yang sudah saya sebutkan dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Jadi keterkaitan dari ketiga teori yang sudah saya jelaskan di sini yaitu pertama dari stewardship theory. Jadi adanya hubungan stewardship ini di dalam penelitian di sini terutama pada economic performance, di mana sosok dari manajer ini tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan hanya pada sasaran.
di mana sasaran hasil utama mereka guna kepentingan dalam berorganisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi yang dinilai lebih efektif, efisien, serta dapat menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Oke, yang kedua yaitu teori positive accounting atau positive accounting teori. Keterkaitannya di dalam artikel ini yaitu hubungan teori akuntansi ini yang positif di dalam penelitian ini pada economic performance yang terletak di dalam sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensinya, pemahaman, pengetahuan akuntansinya, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang terjadi di masa mendatang. Selanjutnya di dalam teori stakeholder. Jadi, keterkaitan di dalam teori ini merupakan hubungan dari stakeholder di dalam penelitian ini pada pengungkapan sustainability report, di mana laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, maka dapat diharapkan perusahaan ini dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Jadi untuk kritik di dalam poin ini, di sini peneliti ini sudah cukup jelas dalam menjabarkan keterkaitan antara grand theory serta teorinya di dalam penelitian ini. Di dalam poin ke-9 ini berisi buatlah gambar kerangka konseptual. Sebelumnya di sini peneliti tidak menjelaskan ataupun tidak menggambarkan kerangka konseptualnya. Jadi saya dapat menelaah sendiri apa sih kerangka konseptual yang dibahas di dalam artikel ini. Jadi di sini saya menggambarkan kerangka konseptual sendiri, yakni di mana ada beberapa variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Dengan variabel X atau X1 di sini dengan judul Corporate Social Performance, serta untuk X2 atau variabel yang kedua di sini dengan bisnis strategi. Selanjutnya untuk X3 atau variabel ketiga di sini dengan blockchain, serta variabel yang terakhir yaitu X4 di sini dengan corporate sustainability yang dapat mempengaruhi variabel Y yaitu economic performance. Jadi dari keempat variabel X ini dinilai pengaruh kepada variabel Y yaitu economic performance. Untuk kritiknya tadi kan saya sudah menjelaskan di sini bahwa peneliti ini tidak menjelaskan kerangka konseptualnya. Jadi saya hanya bisa menelaah sendiri apa sih kerangka konseptual yang sedang dibahas di dalam artikel ini. Jadi seharusnya peneliti ini menjelaskan bahkan menggambarkan pula apa kerangka konseptual yang sedang dibahas di dalam artikel tersebut gitu. Di dalam poin ke-10 ini, apakah hipotesis penelitiannya? Jadi, di dalam poin ke-10, hipotesis penelitian di dalam artikel ini, yaitu ada beberapa hipotesis, ada 4. Yang pertama, yaitu corporate social performance, ini berpengaruh terhadap economic performance. Untuk H kedua atau hipotesis kedua yaitu bisnis strategi ini berpengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya untuk H3 atau hipotesis ketiga yaitu blockchain ini berpengaruh terhadap economic performance. Serta untuk hipotesis keempat atau hipotesis yang terakhir di mana corporate sustainability ini berpengaruh terhadap economic performance. Oke. Untuk kritiknya di sini peneliti sudah jelas dalam menjelaskan hipotesis penelitiannya, di mana terdapat 4 hipotesis.
Oke, di dalam poin ke-11 di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan seperti apa, rancangan penelitiannya, definisi operasional variabel, dan pengukurannya, serta teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data di dalam artikel ini. Jadi dari masing-masing tersebut saya akan menjelaskan beberapa penjelasannya, yaitu yang pertama dari rancangan penelitiannya. Jadi dalam rancangan penelitiannya menggunakan analisis statistik deskriptif. Di sini maksud dari analisis statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum terhadap objek penelitian yang dijadikan sampel penelitian, di mana menunjukkan nilai mean, median, maksimum, minimum, dan lain-lain. Kritiknya di sini di dalam rancangan penelitian, yaitu peneliti ini sudah memberikan informasi yang jelas terkait rancangan penelitiannya. Selanjutnya di dalam definisi operasional variabel dan pengukurannya. Jadi di sini sudah terpapar mengenai rumus-rumus dari masing-masing variabel itu sendiri. Selanjutnya dari teknik penarikan sampel. Di sini menggunakan purposive sampling, di mana menggunakan data perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kritiknya di dalam teknik penarikan sampel di sini sudah jelas peneliti dalam memaparkan teknik penarikan sampelnya. Namun peneliti ini tidak menjelaskan kriteria penarikan sampelnya. Selanjutnya di dalam unit analisis. Di dalam unit analisis di sini menggunakan 17 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2014 sampai 2018. Nah, untuk kritiknya di sini peneliti sudah jelas dalam menjelaskan unit analisisnya dengan baik. Selanjutnya di dalam jenis data yang digunakan, menggunakan data sekunder perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2014 sampai 2018, di mana menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data. Terus cara melakukan analisisnya itu atau mungkin dengan catatan dan dokumen yang dimiliki oleh objek penelitian, di mana laporan keuangan itu didapat melalui website. Dari kritik poin ini, kritik ini sudah jelas meskipun kritiknya sudah jelas di dalam jenis data yang digunakan penelitinya ini, namun disampaikan secara implisit saja. Selanjutnya untuk uji kelayakan model, di dalam artikel ini menggunakan analisis regresi data panel. Oke, yang terakhir yaitu metode analisis data. Jadi menggunakan dari gambar di samping ada 3 jenis uji, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk kritiknya di sini peneliti sudah jelas dalam memaparkan jenis metode analisis data yang sudah digunakan. Oke, jadi di dalam poin ke-12 di sini menjelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Jadi di sini menggunakan model persamaan regresinya data panel, yaitu menurut Eksandi di tahun 2018. Beliau memaparkan bahwa analisis regresi data panel ini merupakan gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Berikut ada gambar, yakni hasil uji model persamaan regresi data panel.
Jadi di dalam poin ke-13 ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis yang dijelaskan, hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, serta seperti apa pembahasannya. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan membahas untuk statistik deskriptif. Dengan gambar di samping, analisis statistik deskriptif yang menggambarkan bahwa hasil ujinya yaitu di mana rata-rata nilai ECP selama periode pengamatan di tahun 2014 sampai 2018, yaitu ECP yang tertinggi nilainya itu dengan nilai 22,2783 dan nilai ECP yang terendah yaitu senilai 16,553. Nah, di mana nilai standar deviasi dari variabel ECP ini sebesar 1,33. Nah, nilai rata-rata nilai CSP selama periode pengamatan tahun 2014 sampai 2018 ini senilai 0,016. Nah, nilai CSP yang tertinggi yaitu sebesar 0,0400 dan nilai CSP yang terendah yaitu 0,0026. Nah, di mana nilai standar deviasi dari variabel CSP ini sebesar 0,0070. Nah, rata-rata nilai BS selama periode pengamatan di tahun 2014 sampai 2018 yaitu senilai 1529. Selanjutnya untuk nilai BS yang tertinggi sebesar 26,00 dan BS yang terendah yaitu 9,00, di mana nilai standar deviasi dari variabel BS yakni 4,213. Nah, untuk rata-rata nilai BC selama periode 2014 sampai 2018 yakni 0,1861, nilai BC tertinggi yaitu sebesar 0,5455 dan nilai BC yang terendah yaitu sebesar 0,09, di mana nilai standar deviasi dari variabel BC ini sebesar 0,123. Nah, yang terakhir yaitu nilai rata-rata dari CS selama periode pengamatan tahun 2014 sampai 2018 yakni 97,2015. Nah, nilai CS yang tertinggi yaitu 101,5640. Sedangkan yang terendah nilai CS-nya yaitu 81,8459, di mana nilai standar deviasi dari variabel CS yakni 5,46745. Di dalam uji kelayakan model atau uji F, di sini saya sudah memberikan hasilnya untuk gambarnya. Jadi dari gambar di samping ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 4,6620 ini sementara untuk F tabel dengan tingkat alfa 5%, di mana dapat dengan nilai F tabel sebesar 2,49. Dengan demikian F statistik 46,66620 ini dinilai lebih besar daripada F tabel sebesar 2,49 dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,0000 ini lebih kecil daripada alfa 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa H0 ini ditolak, sedangkan untuk HA-nya ini diterima. Jadi, model fit dengan data karena probabilitas F statistik dalam penelitian ini batas signifikannya sebesar 0,05. Nah, oleh karena itu, dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitiannya yaitu corporate social performance, bisnis strategi,
blockchain, dan corporate sustainability ini terhadap economic performance, sehingga model ini dapat diartikan fit dan layak untuk dilanjutkan. Di gambar selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi. Jadi dari gambar tersebut di samping, di sini dijelaskan bahwa nilai adjusted R squared ini sebesar 0,91575. Di sini yang menunjukkan adanya kesesuaian atau kecocokan terhadap model karena signifikan lebih besar dari 0,05. Maka hipotesisnya ini tidak dapat ditolak, dan berarti model ini mampu untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, artinya di sini bahwa variasi perubahan naik turunnya economic performance ini dapat dijelaskan oleh corporate social performance, terus bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability sebesar 91,6%. Nah, dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 8,4%. Ini dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Selanjutnya di dalam hasil uji T. Nah, di sini sudah dijelaskan di gambar di samping dengan pengertian bahwa hasil perhitungannya ini dilihat dari keempat variabel di atas. Di samping ini maksudnya, yakni dari corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Ini dinilai hanya variabel bisnis strategi saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Jadi intinya di dalam poin ke-13 ini, di sini peneliti sudah menjelaskan seperti apa sih hasil statistik deskriptifnya, hasil kelayakan modelnya, serta hasil uji hipotesisnya di sini yang sudah dirangkum sangat jelas dengan pengertian juga yang bisa dipahami. Di dalam poin terakhir yaitu poin ke-14, di sini saya akan memberitahu apakah kesimpulan, keterbatasan, serta implikasi di dalam penelitian ini. Jadi, dari kesimpulan yang pertama, jadi untuk kesimpulan di sini terdapat beberapa kesimpulan. Yaitu yang pertama, variabel corporate social performance di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya untuk variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya untuk variabel blockchain. Di sini di dalam penelitian ini terdapat hasil yang tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya untuk variabel terakhir yaitu corporate sustainability. Di dalam variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2014 sampai 2018. Keterbatasan di dalam artikel ini berisi yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama, periode penelitian yang digunakan ini hanya selama 5 tahun, sehingga data yang diambil ini kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya saya nilai masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Selanjutnya terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampai perusahaan ini dinilai sangat terbatas.
Yang terakhir yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen, yakni corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Dan variabel dependent yakni economic performance, dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Jadi implikasi di sini saya akan memberikan untuk perusahaannya, untuk investor, serta untuk penelitinya. Jadi dibagi perusahaan ini seharusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerjanya untuk perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk investor sebaiknya ini lebih melihat kualitas laporan keuangannya. Bukan hanya dilihat dari angka labanya saja, tapi kita juga harus melihat dari segi laporan keuangan yang lain, seperti laporan arus kasnya, serta laporan aktivitas operasionalnya ini dinilainya baik atau tidak gitu. Sedangkan untuk peneliti di sini terdapat beberapa, yaitu harus memperluas periode perusahaannya. Jangan cuman 4 tahun, seharusnya sih lebih baik 6 atau lebih gitu. Selanjutnya dari segi sektornya, itu jangan dinilai hanya sektor manufaktur karena saya rasa ini terlihat sangat umum. Selanjutnya, menggunakan proksi lain di dalam perhitungan variabel dependen dan variabel independennya. Oke teman-teman, cukup sekian materi untuk 14 poin yang saya nilai, dimana untuk mereview serta mengkritisi secara kritis artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance yang disusun oleh Ari Eksandi dan Riri Nurulita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, serta semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in next video, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.